Assalamualaikum, halo sahabat Unisi. Welcome to video pembelajaran mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan. Kami dari kelompok 8. Pertama ada Riyadlus Soleha dengan NIM 6022 1101 0025. Yang kedua ada Uswatun Hasanah dengan NIM 6022 1101 0037. Dan yang terakhir ada Rena Amelia dengan NIM 6022 1101 0010. Sahabat Unisi, tahu nggak sih apa itu sumber daya teknologi? Nah, mari belajar bersama mengenai sumber daya teknologi atau resource. Halo teman-teman, selamat berjumpa sama saya. Saya di sini akan menjelaskan tentang resource. Nah, sebelumnya teman-teman ada yang tahu nggak sih resource itu apa? Yuk kita bahas resource. Nah teman-teman, resource secara umum memiliki dua pengertian. Yang pertama yaitu sumber daya, kemudian yang kedua tentang teknologi. Yuk kita bahas dulu yang pertama tentang sumber daya. Nah, sumber daya secara umum dapat diartikan sebagai sumber kekuatan dan juga sumber tenaga yang dapat digunakan untuk memacu suatu mekanisme atau kegiatan tertentu sehingga dapat dihasilkan sesuatu. Frank Sinatala dan kawan-kawan tahun 1988 mengungkapkan dalam pengertian secara umum tersebut, istilah sumber daya dapat berupa benda ataupun bukan benda loh. Nah, yuk bahas yang kedua tentang teknologi. Nah, teknologi ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang keterampilan dalam menciptakan alat sehingga metode pengelolaan guna membantu menyelesaikan berbagai pekerjaan manusia. Sumber daya teknologi adalah berbagai aset dan komponen yang digunakan dalam teknologi informasi dan komunikasi. Ini termasuk perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, data, serta tenaga kerja terkait dengan teknologi. Istilah teknologi sendiri sebagai modifikator sumber daya menunjukkan bahwa sumber daya dibuat dan digunakan di pendidikan. Teknologi yang paling sering adalah alat, bahan, perangkat, pengaturan, dan orang-orang mengacu pada segala jenis perangkat keras, perangkat lunak, sarana, dan konten digital yang digunakan. Dalam konteks pendidikan mencakup komputer, perangkat mobile, perangkat lunak pembelajaran, perangkat audiovisual, internet, dan segala bentuk teknologi yang dapat digunakan untuk mendukung proses pembelajaran dan pengajaran. Nah, sumber daya teknologi pendidikan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengajar, memfasilitasi pembelajaran interaktif, dan memungkinkan akses lebih luas ke informasi dan sumber daya pendidikan. Sumber daya teknologi pendidikan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengajar, memfasilitasi pembelajaran interaktif, dan memungkinkan akses lebih luas ke informasi dan sumber daya pendidikan. Baiklah, teman saya tadi telah menjelaskan pengertian dari resource. Di sini saya akan melanjutkan pembahasannya, yakni sumber yang didesain khusus dan pemanfaatan yang sudah ada. Sumber daya teknologi dalam pendidikan didesain khusus merujuk pada berbagai jenis perangkat-perangkat lunak dan alat teknologi yang diperkembangkan untuk mendukung proses pembelajaran. Pemanfaatan melibatkan penggunaan sumber tersebut dalam konteks pendidikan. Dan adapun sumber daya teknologi yang telah didesain khusus untuk pendidikan meliputi: yang pertama, learning management system; yang kedua, aplikasi pendidikan; yang ketiga, teknologi
Dan yang keempat, e-book materi digital. Dan yang terakhir, sumber daya video dan audio. Baiklah, selanjutnya sumber daya teknologi dan pembentukan karakter. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, karakter diartikan sebagai sifat-sifat kejiwaan, tabiat, watak, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain. Sumber daya teknologi dan pembentukan karakter adalah dua hal yang dapat saling mempengaruhi dalam konteks perkembangan individu dan masyarakat, seperti komputer, internet, perangkat mobil. Dapat memainkan peran penting dalam pembentukan karakter seseorang dalam proses pengintegrasian pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai proses pembentukan kompetensi. Selanjutnya, sumber daya teknologi dan pembentukan karakter. Sumber daya teknologi dapat berperan penting dalam pembentukan karakter peserta didik. Teknologi dapat digunakan untuk pengembangan berbagai aspek karakter. Yang pertama, pengembangan karakter seperti disiplin, kemampuan mandiri, dan bertanggung jawab dalam belajar. Yang kedua, pembentukan karakteristik seperti kerja tim, empati, dan toleransi. Yang ketiga, pendidikan karakter melalui aplikasi yang dirancang untuk mengajar karakter seperti etika, moral, dan kecerdasan emosional. Yang keempat, pengembangan kreativitas. Dan yang terakhir, pembentukan karakter dalam hal kesadaran akan dampak positif dan negatif teknologi. Sekian, selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya. Nah, setelah tadi teman saya menjelaskan mengenai sumber daya teknologi dan pembentukan karakter, sekarang saya akan menjelaskan mengenai alat, bahan, suasana, atau keadaan orang sebagai sumber daya. Nah, dalam konteks ini, sumber daya teknologi mencakup beberapa hal seperti alat, bahan, suasana, atau keadaan seseorang. Nah, apa saja sih yang dimaksud dengan alat, bahan, suasana, atau keadaan seseorang? Nah, yang pertama itu alat. Alat mencakup perangkat keras atau perangkat lunak seperti komputer, HP, dan jaringan. Nah, keduanya itu merupakan perangkat keras dan juga perangkat lunak. Yang kedua itu ada bahan. Bahan yang dimaksud di sini adalah bahan produksi mentah seperti logam, plastik, kaca, dan lain sebagainya. Yang ketiga, suasana. Suasana dan lingkungan kerja dapat mempengaruhi produktivitas dan karakter dalam pengembangan teknologi. Suasana yang kondusif dapat membantu inovasi. Nah, yang terakhir itu ada keadaan seseorang. Nah, sumber daya manusia adalah salah satu yang paling berharga dalam teknologi. Keahlian, pengetahuan, dan kreativitas individu berperan penting dalam pengembangan dalam teknologi. Selanjutnya, etika penggunaan sumber daya. Penting untuk memastikan bahwa teknologi digunakan dengan benar, bertanggung jawab, dan sesuai dengan nilai-nilai moral. Berikut adalah beberapa prinsip etika yang perlu diperhatikan dalam penggunaan sumber daya teknologi. Yang pertama, menjaga privasi dan keamanan. Penting untuk menghormati privasi orang lain dan menjaga keamanan data. Penyalahgunaan data pribadi atau pelanggaran privasi dapat memiliki konsekuensi serius. Yang kedua, menghormati hak cipta dan paten adalah prinsip penting. Penggunaan atau penyebaran konten yang dilindungi hak cipta tanpa izin dapat menjadi pelanggaran hukum. Yang ketiga, keterbukaan dan transparansi mengenai bagaimana cara menggunakan teknologi, terutama dalam hal pengumpulan dan penggunaan data. Yang keempat, tanggung jawab sosial, yakni meminimalisir dampak negatif adanya teknologi. Yang kelima, keamanan cyber adalah aspek penting dalam penggunaan teknologi. Perlindungan data dan sistem dari ancaman cyber adalah imperatif. Yang terakhir, teknologi harus digunakan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan menjaga lingkungan.
Baiklah, adapun kesimpulan dari pembahasan kami yang telah kami bahas ialah pengelolaan sumber daya teknologi yang efektif dan efisien. Sangat penting untuk mencapai tujuan teknologi dan bisnis, serta untuk menjaga keberlanjutan daya saing dalam dunia digital yang terus berubah. Nah, untuk teman-teman yang ingin tahu lebih lanjut mengenai sumber daya teknologi atau yang biasa disebut dengan atau yang mungkin lebih dikenal dengan research, teman-teman bisa nih bertanya di kolom komentar di bawah ini ya. Dan jangan lupa untuk terus dukung kami dalam mengembangkan channel ini dengan cara subscribe, like, And comment. dan juga jangan lupa di-share ya guys. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.